Rizky Saputra sakit. Ahmad Rafi Ahmad Safarudin Francisca Muhammad Yusuf Rizkira Melani Wiswan Chandra Muhammad Ramadan Muhammad Rizky Maulana Idir Muhammad Rizky ada sakit Muhammad Yasirna Muhammad Yusuf Nur Intan Saskia Sofiana Saima Mayada Dina sama Muhammad Reza Dada. Oke, sip. Jadi ada yang sakit, ada yang izin. Tadi kawan-kawan yang sakit nanti bisa kita doakan dia cepat sembuh dan mengikuti pembelajaran seperti semula. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran, untuk meningkatkan rasa semangat, ini silakan berdiri terlebih dahulu. Pemanasan dulu untuk membangun jiwa nasionalisme kita. Jadi ini adalah lagu wajib nasional. Silakan dihayati tiap dirinya dan dinyanyikan. Ini sama kayak pertemuan sebelumnya. Jadi ada
yang bisa? Ada yang bisa buka? Ada yang bisa? Atau ada yang kehabisan kota? Kalau kehabisan kota silakan catering, wifi itu dibuka. Ada mentimeter, jadi ada kolom di situ, silakan diisi sesuai dengan pertanyaan apa ada kalian bisa nyamaka atau biasa aja Bu, ada yang sedih, ada yang bisa. Bila sebagian sudah ada yang bisa, di sini kita lihat hasilnya. Oke, ada yang saya bersemangat, ada yang baik, ada saya senang. Mana lagi baru bukan respon. Sudah puaskah waktunya untuk istirahat? Tadi sudah istirahat. Ada yang sudah kenyang? Ada yang belum? Ini penasaran? Penasaran kenapa? Apa kita hari ini? Penasaran? Ada yang fighting? Alhamdulillah baik. Nah ini jadi silahkan diistirahat. Nah ini sudah puaskah waktunya untuk istirahat? Belajar apa kita hari ini? Belajar apa? Ada yang kenyang? Ada yang sudah kenyang? Siapkah sudah untuk belajar mata pelajaran sejarah hari ini? Belum ada yang merespon. Sudah siap? Sudah siap? Siap. Pertanyaan terakhir, jika sudah siap, tuliskan 3 kata penyemangat untuk dirimu sendiri. Jadi afirmasinya apa? Biasanya bagian menyemangati diri sendiri. 3 kata. 3 kata itu siap satu. Siapa? Saya cinta diri saya. Saya pasti bisa. Saya sudah ganteng. Siapa yang ganteng? Dia pasti yang latihan nih. Saya sudah ganteng. Jangan mengeluh. Saya sangat bahagia. Apalagi? Jangan menyerah. Apalagi? Saya pasti sukses. Sudah? Sudah semuanya? Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the 6th Oke, kalau sudah di sini ada sambungan, ada games yang namanya speaking part. Jadi di sini ada nama bagian dia yang sudah ibu screen. Jadi kalau yang namanya keluar, siap-siap untuk mendapatkan gift. Sambil yang tadi tetap diisi, jadi biar kita tahu responnya.
ini namanya lah Ibu Spin. Siapa yang akan keluar namanya? Ahmad Rafi. Ahmad Rafi ini bagian dia peristiwa sejarahnya adalah Ibu Safola. Jadi dia yang tahunya kecuali Ibu. Pengakuan dosa apa yang ada di pemikiran Ahmad Rafi tentang pengakuan dosa. Yang lain, kalau nyerah minta tolong silahkan ditolong. Kalau nyerah diam berarti Rafi bisa. De facto pernah mendengar? Pernah. Kapan? SMP. Bisa nggak? Maka menjawab apa itu pengakuan de facto? De facto kalau friend, wah sama siapa? Minta tolong sama siapa? Sama Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf. Bisakah Muhammad Yusuf membantu Ahmad Rafi? Pengakuan de facto Ahmad Rafi. Ya, makanya minta tolong. Tahu kan nggak pengakuan de facto? Pernah mendengar? Sama-sama. Bisa minta tolong sama siapa? Siapa? Francisca. Yusuf minta tolong. Menurut saya, pengakuan de facto itu adalah pengakuan yang secara fakta, yaitu kenyataan. Seperti contohnya, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Iya betul. Terima kasih. Ya, jadi sudah dijelaskan sama Francisca, de facto itu adalah pernyataan yang aktual. Artinya diakui sebagai pacar, diakui sebagai negara, pokoknya diakui oleh orang. De facto. Oke, kembali lagi spin nama. Siapakah yang akan keluar namanya lagi? Saima, Nabila. Pertanyaannya, ini ibu shuffle lagi lah. Nah, PPKI. Pernah mendengar PPKI? Apa itu PPKI, Saima? PPKI. Boleh minta tolong sama kawannya. Minta tolong sama siapa? Boleh. Saskia tolong Saima. Apa tadi? Panitia. Iya betul sekali. Terima kasih kepada Saima dan Saskia. Satu lagi. Nah, ini spin lagi namanya. Francisca. Temanya Ibu Safola. Perang Asia Timur Raya. Perang Asia Timur Raya. Pernah mendengar? Pernah. Kira-kira apa? Perang Asia Timur Raya. Pokoknya
Ada yang sebelum, ada yang sesudah. Dia belum. Perang Asia Timur. Menurut saya, perang Asia di Samudra adalah perang yang terjadi di Samudra. Antara siapa? Minta tolong. Meminta tolong. Boleh sama siapa minta tolong? Kepada Sama siapa? Boleh. Intan tolong. menurut saya, perang Asia Timur Raya atau perang Pasifik merupakan salah satu perang laut besar yang telah terjadi di dunia. Perang ini menyeret dua kekuatan yaitu Sekutu dan Jepang. Istilah perang Asia Timur Raya lebih dikenal oleh Jepang, sedangkan istilah perang Asia Pasifik umumnya dikenal oleh para penulis Eropa. Iya, terima kasih Nur Ilan sama Francisca. Iya, perang Asia Timur Raya istilahnya adalah perang Pasifik. Kalau jadi buku perang Pasifik. Jadi antara Jepang dengan Sekutu. Jadi ini yang menghantarkan Vienna Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jadi pokoknya sekitaran kejadian-kejadian menuju proklamasi kemerdekaan. Nah, oke, sekian sudah 3 pertanyaan untuk memancing teman-teman yang lainnya. Nah, coba lihat ini yang teman. Nah, peta Indonesia. Jadi ada peta pembagian wilayah Indonesia pada masa kemerdekaan. Di peta ini tadi dijelaskan bahwa ada 8 provinsi. Ya, di Indonesia. Kalau ini sekarang berapa provinsi? 30 berapa? 30? Ya, 38. Kalau yang ini tahun 1945 ini baru 8. Ada yang bisa menyebutkan 8? Ini titik yang biru adalah ibu kotanya. Boleh Ahmad Rafi sebutkan 8 provinsinya? Adalah Sulawesi, Ya. Kalimantan, Sumatera, Maluku, Sunda Kecil, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Iya, betul. Jadi ada Sulawesi yang ungu, Kalimantan, kemudian Sumatera yang kuning, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan apa yang tadi satu? Sunda Kecil. Sunda Kecil, dan ini daerah sini Maluku. Jadi cuma ada 8. Sekarang sudah sampai 38. Kemudian ini ada yang tahu gambar apa ini? Gambar yang pertama gambar apa? Cluenya ada di RRI itu betul sekali. RRI Banjarmasin. Yang kedua itu apa? Makanan khas lontong. Hubungannya Bu? Gambar lontong dengan perayaan sejarah. Yang nomor 3 gambar apa itu? komunikasi darurat. Pernah melihat Pak? Ini yang di tangan Pernah Pak itu ya? itu channel Iya, channel apa? radio. Channel Radio. Lontong tuh tadi lontong apa yang paling terkenal di Banjarmasin? Lontong Orari. Iya, lontong orang. Hubungannya di sini ketika membahas tentang kemarin kita sudah proklamasi kemerdekaan, ini adalah penyebaran berita proklamasi kemerdekaan. Ada orang, ada RR. Kira-kira ada apa lagi? Ada yang tahu proses penyebaran berita proklamasi kemerdekaan? Radio sebetulnya organisasinya tadi orang
Di sini ada lini masa penyebaran berita proklamasi kemerdekaan. Nah, jadi dari 17 Agustus ini anti penyebarannya ada di Semarang, kemudian di Sunda Kecil tadi, kemudian ada di Padang. 18 Agustus baru ke daerah lain, ada ke Jambi, Bangka-Belitung, ada ke Pontianak, nah, kemudian di Surabaya. 19 Agustusnya baru ke daerah Madiun sama Kediri. 20 Agustus sampai ada ke Kandangan. Di Kandangan, kemudian ada di Sumatera, Bengkulu. 21 Agustus ada di Aceh, Sumatera. Kemudian ini Pare-Pare, Makassar, Maluku. 24 Agustus di Kalimantan Barat, Singkawang, Kota Waringin. Nah, kemudian di Lampung. 26 di Sumatera, Tapanuli. 30 Agustus baru ke Pekanbaru. Nah, jadi lama prosesnya. Kemudian ini ada sambungannya juga. Awalnya ini penyebaran berita proklamasinya di awal September, tadi kan sudah sampai ke Desember ini sampai ke Sulawesi. Nah, jadi berapa lama dari Agustus September itu pun dalam waktu 2 bulan baru beberapa minggu. Jadi tidak semuanya orang Indonesia tahu keberadaan bahwa status dari negara Indonesia ini sudah mati. Kemudian ini dari pembacaan kemarin yang sudah disimulasikan oleh kawan-kawan terkait detik-detik proklamasi kemerdekaan yang dilakukan oleh kemarin. Jadi di sini ada tokoh, ada penyiar radio, sama ada yang namanya wartawan. Penyiar radio, wartawan. Kan kemarin ada si ini, ada tokohnya BM Dian. Ada yang ingat dia di sekolah aku tugas selain mengerti, jadi dia memikirkan naskah ini. Nah, habis itu selain penyiar radio ada wartawan, kemudian ada jalur-jalur yang namanya satelit. Kemudian tadi ada disebutkan apa tadi si pamflet, terus surat kabar, apalagi tadi koran sama surat kabar, apalagi caranya telegram, mengetahui apa lagi wartawan, satelit, surat kabar, telegram. Nah, ini cara yang digunakan. Nah, makanya di sini ada faktanya pemerintah Jepang ini sangat membantah bahwa kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Gara-gara inilah berita-berita tentang proklamasi itu diketahui. Nah, kemudian di sini tentara Jepang di daerah terus menghalangi penyebaran berita proklamasi. Jadi faktor ini yang mengolah informasi ke seluruh Indonesia itu menjadi terang. Di satu sisi juga Indonesia kan terdiri dari beberapa macam daerah, terus jaraknya jauh-jauh, antara kepulauan-kepulauan. Jadi itu pun juga menjadi salah satu faktornya kenapa pemberitaan proklamasi kemerdekaan itu tidak merata. Nah, makanya di sini BMI ada dia menyatakan bahwa tugas wartawan, pejuang saya teruskan dengan memberitakan dan membagikan rakyat bahwa Indonesia sudah merdeka. Saya gembira
digunakan Orang rantau. orang rantau. Sebagai apa sih ini? Rantau. Silakan digunakan handphonenya, bukunya, juga Anomida. Wartawan dan pegiat pers di Indonesia. Iya, wartawan orang mana jadi orang Rantau. orang rantau. Ada yang tahu atau di mana? Jangan. Rantau Malaysia. Rantau Malaysia di sini di mana rantau? Rantau. Ya, kalian tahu di daerah Kalsel. Tapi Iya, tapi kalanya ini istilahnya kabupatennya Hulu Sungai. Bagian tahun ini loh satu aja kok. Hulu Sungai Selatan. Nah, ini sebagai wartawan. Jadi beliau itu ditunjuk perwakilan dari Kalimantan Selatan untuk itu meneruskan proklamasi sampai ke penyusunan undang-undang. Buliknya, nah diberi oleh DM dia surat kabar. Surat kabar ini yang memberitakan bahwa Indonesia merdeka. Ternyata dicekal oleh orang Jepang, ada juga yang bulik. Kembali lagi ke Jawa. Nah, jadi kayak itu salah satu cara orang-orang Jepang membatasi meskipun diberikan kemerdekaan, ternyata tidak sepenuhnya mereka itu melepaskan Indonesia status negara. Dari sini aja kita kan sudah tahu bahwa kita aja masih dibatasinya. Apalagi pengakuan secara luar negeri masih nggak bisa. Kaitannya sama kayak kasus Palestina dan Israel. Kalau yang Palestina itu sudah ada kan, negaranya sudah ada, diakui. Tapi jujurnya dia tidak dapat perhatian bahwa untuk sebuah negara itu mendapatkan perlindungan sesama negara. Nah, jadi makanya ada syarat sebagai negara de facto dan de jure. Kalau yang belajar MKN itu pasti ada di Indonesia. Syarat negara ada faktor de facto dan de jure. Kita sudah mengakui sebetulnya Indonesia sudah di semuanya seragam ya. Tapi negara lain masih belum mengakui Indonesia belum merdeka. Masih belum bisa dikatakan itu sebuah negara. Pokoknya kita harus juga diakui secara kita dibela dan diakui oleh internasional. Nah, ini ada video sebagai pemantik permasalahan bukan dibutuhkan. Jadi setelah ini baru membentuk kelompok. Nah, jadi di dalam kelompok itu nanti ada kaitannya dengan ini. Ini adalah pengantin. Silakan disimak.
kebetulan saya dapatkan adalah Radio Republik Indonesia Bandung. Di situ saya mendengar pembacaan naskah proklamasi. Esok harinya saya lantas lari ke rumah kawan-kawan, ke tempat kediamannya kawan-kawan, mengatakan bahwa Indonesia sudah merdeka. Ada dua nama yang terlibat penyiaran proklamasi kemerdekaan Indonesia ke dunia dan Bandung, yaitu Sakti Alamsyah dan Roto Kusumo. Sakti Alamsyah saat itu merupakan pimpinan RRI yang membacakan naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, sedangkan Roto Kusumo adalah teknisi RRI. Menurut mantan kepala RRI Bandung yang pernah mewawancarai Imron Masa, kebutuhan Bandung Kosokioku untuk menyebarkan siaran proklamasi kemerdekaan Indonesia tak lepas dari usaha berbagai pihak. Pasukan pejuang bersenjata disiapkan jika tentara Jepang mencoba menggagalkan siaran awal ini. Kita bersemangat berjuang untuk suksesnya penyiaran yang tidak mungkin disiapkan dari Jakarta, dari Jakarta karena masih ditetap dalam penjagaan dari PON waktu itu Jepang di sana. Makanya teks itu dengan berbagai saluran sampai ke tangan pejuang radio di Bandung. Berita proklamasi tersebut kemudian disiarkan pula oleh teman-teman sesama penyiar lainnya dalam berbagai bahasa. Dengan harapan dan tersebar pemantaunya di daerahnya di Kota Sunda kemudian dan memang disiarkan di Bandung juga dalam berbagai bahasa Arab, Urdu, Cina, Jepang, Indonesia. Suara penyiar Sakti Alamsyah terdengar hingga keluar negeri melalui dua pemancar besar, yakni pemancar Palasari Hidayatullah berkekuatan 20 kW dengan pemancar khusus luar negeri, yaitu pemancar Radio Malabar di Pegunungan Lutak Banjaran Bandung Selatan dengan kekuatan 100 kW. Saya kira logis alat-alat itu bisa dipancarkan langsung ke yang menyebar sebagai betul-betul kayak stasiun dari Malaka, dari mana yang sebetulnya membuat itu jadi kemana-mana. Pembacaan siaran teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di studio Bandung Kosokioku Tegalega. Namun saat ini hanya tersisa monumen yang
langsung bikin kelompok dan di sini nah jadi silakan formasinya diskusi. Kreasikan silakan dijawab. Jawabannya langsung tulis di sini. Dikreasikan. Karena sudah langsung tempel di kreasikan aja. Kalau ada yang kurang pun dikreasi lagi. Mungkin ibu beri waktu 20 Terus
It's time to begin the seventh lesson.
sudah? Sudah? Jika sudah, silakan presentasi ke depan. Ada yang sudah? Oke, silakan maju ke depan untuk presentasi kelompok 2, kelompok 1. Kelompok 1 sudah? Sudah. Ya, silakan ke depan. Kelompok 1. Sebentar.
berusaha mengibarkan bendera merah putih dan adakan rapat pertemuan pemuda. Namun kegiatan ini dilarang oleh pasukan sekutu yang sudah cukup lama tinggal di Kalimantan. Tetapi hebatnya, rakyat tidak tunduk dan merasa takut atas larangan sekutu. Disebut bahwa ada sekitar 8.000 orang berkumpul dengan membawa bendera merah putih. Kemudian kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah masyarakat Kalimantan Selatan mendapatkan kabar kemerdekaan Indonesia pertama kali di daerah Raskau, Andaman, Banjarmasin, dan Pulau Baru. Salah satu tokoh yang terlibat dalam penyebaran berita kemerdekaan ialah Kakak Hamidah. Sekian dari kelompok diskusi kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami akhiri dulu, kami akan membuka sesi tanya jawab untuk satu pertanyaan, satu kelompok. Pertanyaan Satu pertanyaan saja dari salah satu kelompok mengenai tentang topik yang kami sampaikan tadi. itu dari Kalsel. Kalau ada yang bertanya silakan sebutkan nama dan dari kelompok mana. Apakah tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Boleh ada pertanyaan silakan sebutkan nama. Saya Saskia Somedua, asal kelompok 2, ingin bertanya, bagaimana respon rakyat Sulawesi terhadap peristiwa proklamasi kemerdekaan ini? Rakyat Kalsel terhadap berita proklamasi kemerdekaan. Baik, pertanyaan yang dari Saskia, kami akan jawab. Respon dari rakyat Kalimantan Selatan setelah mendengar kabar kemerdekaan, rakyat Kalimantan berusaha mengibarkan bendera merah putih dan mengadakan rapat. Namun hal itu dicekal oleh pihak sekutu yang sudah lama tinggal di Kalimantan. Mereka melarang, tetapi hebatnya rakyat kita tidak tunduk dan merasa takut atas larangan tersebut. Disebut bahwa ada sekitar 8 orang berkumpul dengan membawa bendera merah putih pada saat itu. Baik, sekiranya sudah cukup, kami akhiri. Kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kepada kelompok 1. Silakan kelompok 2 lanjut mempresentasikan.
respon rakyat Sumatera terhadap berita proklamasi adalah mereka tidak mempunyai kekuatan untuk menyebarkan luaskannya karena sikap represif Jepang dan datangnya pasukan sekutu. Adanya kesimpulan dari kelompok kami yaitu Proklamasi kemerdekaan merupakan momen yang menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya Indonesia menjadi satu bangsa yang memiliki identitas nasional yang kuat. Dari kerjasama dari kelompok kami, catat yang ingin ditanyakan. Silakan sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afi. Saya di sini mewakilkan dari kelompok 1. Pertanyaannya, siapa yang menjadi tokoh pengibaran bendera merah putih pada saat berita kemerdekaan di Sumatera itu muncul? Siapa yang mengibarkan bendera ketika tahu sudah sampai berita proklamasi di Sumatera? Siapa tokohnya? Boleh, silakan. Boleh, boleh. Siapa Nabil? Ketika berita proklamasi sudah sampai di Sumatera, nah ada kan tokohnya yang mengibarkan bendera di sana. Siapa orangnya?
Sutarjo Barto Hadi Kusumo, yaitu Gubernur Jawa Barat pertama. Sekian dari kelompok kami. Salah hilang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk dan berikan aplaus kepada Oke, nah tadi kan dari pemaparan kawan-kawan sudah dijelaskan bahwa ada yang namanya peran surat kabar, pamflet, wartawan, ada tadi yang menyebut pasar, terus radio. Nah itu adalah cara-cara yang dilakukan orang-orang zaman dulu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan agar sampai dan diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah ini tokohnya yang pertama yang BN dia. Jadi dia di Asia Raya. Jadi orang ini sebenarnya punya Jepang. Jadi dia karyawan situ, namun karena dia mempunyai rasa nasionalisme, meskipun dia kerja di tempat Jepang, tapi dia mengeluarkan redaksi baru yang mana anggapannya kayak menusuk di dalam Jepang. Karena kalau misalnya Jepang tahu, pasti kan dibubarkan. Nah, jadi untuk menghindari itu, BN dia tetap mengatasnamakan Asia Raya. Nah, orang itulah yang dibawa oleh putusan-putusan dari PPKI itu tadi ke daerah masing-masing. Yang sampai ke Kalimantan ini yang dibawa arahan dan namanya Borneo Simbol. Ini sama dari domain tadi, domain yang di Jakarta pusatnya. Cuman yang sampai Asia ini tadi, Asia Raya nggak sampai karena sudah dicegah oleh Jepang. Jadi yang ini dari Banjarmasin, edisi Banjarmasin sama Kandangan mengeluarkan percetakan ini simbol Borneo ini yang bisa akhirnya sampai ke Kalimantan oleh A.A. Hamida. Rata-rata utusan itu tadi jadi gubernur kan. Kalau ini A.A. Hamida dari Kalsel ini, beliau tidak mau ditunjuk sebagai gubernur pertama. Beliau mengajukan nama Insinyur Pangeran Muhammad Noor. Jadi itulah yang menjadi gubernur pertama Kalimantan Selatan. Beliau ini cuma jadi ketua dari Komite Nasional Indonesia TNI Pusat. Jadi yang jadi gubernurnya beliau mengajukan nama THM. Nah, jadi ini adalah kilas balik bagaimana penyebaran berita proklamasi sampai ke Indonesia, sampai ke daerah-daerah, dan akhirnya kita di Banjarmasin merasakan bahwa euforia kebebasan akan negara jajahan itu akhirnya benar-benar dirasakan oleh Oke. Sebelum kita menyimpulkan pembelajaran hari ini ada poin refleksi diri. Silahkan isi di post-it langsung ke poinnya. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi ini? Yang kedua, apa yang sudah kalian kuasai dari pembelajaran hari ini? Jadi langsung aja dari nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 bagian apa yang belum kalian kuasai, yang belum dimengerti. Yang keempat, materi apa yang ingin dipelajari setelah pembelajaran. Yang satu, bagaimana perasaan? Ya, ini pasti langsung isi nomor 1 apa, nomor 2 apa. Namanya itu Bukannya langsung. Jadi dari penyebaran berita informasi apa perasaannya, terus apa yang kira-kira sudah dipahami, apa yang masih belum
amal-amal Islam, di mana lagu berhenti berarti orang tersebut yang menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Setuju? Setuju nggak? Tidak setuju. Menyimpulkan pembelajaran pada hari ini dengan partisip. Oke, sudah? Bila sudah, silakan berdiri semuanya. Berdiri lingkaran sini. Kesimpulan bila ibu stop musiknya berarti orang itu yang dapat orang itu yang dapat. Ayo sudah di mana ibu stop musiknya itu orangnya yang menyimpulkan pembelajaran. Kesimpulannya, proklamasi kemerdekaan merupakan momen yang menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya di Indonesia menjadi satu bangsa yang memiliki identitas nasional yang kuat. Hal ini memperkuat rasa persatuan dan kebanggaan terhadap diri sebagai bangsa Indonesia. Iya, terima kasih. Oke, dari sini dijelaskan bahwa dengan belajar sejarah tentang penyebaran berita kemerdekaan, membangkitkan rasa nasionalisme dan cinta kita serta